Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erintia Wulandari dengan NPM 2251040257. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang zakat, pembagiannya dan cara menghitungnya, kemudian dilanjut dengan zakat. Pengertian zakat menurut bahasa adalah membersihkan diri atau mensucikan diri, sedangkan menurut istilah adalah ukuran harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang membutuhkan atau yang berhak menerima dengan beberapa syarat yang sesuai dengan syariat Islam. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob atau budak, ghorim atau orang yang memiliki hutang, fisabilillah, dan yang terakhir ada ibnu sabil. Salah satu kewajiban umat muslim adalah membayar zakat fitrah yang dibayarkan setiap bulan Ramadan. Ada 5 jenis zakat yang perlu Anda ketahui. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah salah satu jenis zakat yang wajib ditunaikan umat muslim. Seperti yang telah disebutkan tadi, zakat fitrah adalah jenis zakat yang wajib dibayar umat muslim ketika bulan Ramadan atau Hari Raya Idul Fitri datang. Fungsi dari zakat fitrah itu sendiri bertujuan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan-ucapan kotor dan perbuatan dosa mereka. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan makan kepada fakir miskin, dengan cara membantu mencukupi kebutuhan fakir miskin. Cara menghitung zakat fitrah disesuaikan dengan makanan pokok yang ada di tempat tinggal orang yang bersangkutan. Jadi kalau di Indonesia itu biasanya menggunakan nasi atau beras. Jadi kamu harus membayarkan beras sebagai zakat fitrah sebanyak 2, kilogram bila dikilokan. Jadi cara menghitung zakat fitrah yaitu dikeluarkan dengan nilai setara 3,5 liter atau 2,5 kilogram makanan pokok yang biasa dimakan oleh orang yang berzakat tersebut. Selanjutnya yang kedua ada zakat mal. Selain zakat fitrah, ternyata ada macam-macam zakat lainnya, yaitu zakat mal atau harta. Zakat mal ini adalah zakat penghasilan. Dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat mal meliputi emas, perak, dan logam mulia lainnya. Kemudian berupa uang dan surat berharga lainnya, berupa perniagaan, dapat berupa pertanian, perkebunan, dan kehutanan, kemudian peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, dan yang terakhir ada rikas. Masing-masing jenis zakat memiliki ketentuan dan perhitungannya sendiri. Jadi di sini saya ambil contoh nisabnya, yaitu cara nisab zakat untuk zakat pertanian adalah sebanyak 5 wasak atau sekitar kalau beras itu sekitar 653 kilo beras. Jadi hasil panen mencapai nisab tersebut, kadar zakat pertaniannya adalah sebesar 5% atau 1/20 dari hasil panen atau produksi pertanian setelah dikurangi biaya produksi. Kemudian selanjutnya ada zakat emas dan perak. Ketentuan zakat yang pertama adalah ketentuan zakat emas dan perak. Anda ini diwajibkan membayar zakat yang cukup nisabnya dan telah dimiliki selama 1 tahun. Jadi kalau Anda mempunyai emas dan emas itu sudah Anda miliki selama 1 tahun dan telah mencapai nisab, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% dari nilai emas tersebut. Sebagai contoh, nih ada Bapak Fulan misalkan memiliki emas yang tersimpan sebanyak 100 gram dan telah melebihi nisab atau batas itu tadi. Dia sudah memiliki emas tersebut selama lebih dari 1 tahun, maka emasnya sudah wajib untuk dizakatkan. Jika ingin menunaikan zakat emas dengan uang, maka emas tersebut perlu dikonversikan dulu nilainya dengan harga emas saat hendak ingin menunaikan zakat. Misalnya
harga emas ya 800.000 per gramnya. Maka apabila orang tersebut memiliki 100 gram senilai 80.000, zakat emas yang 100 gram sedangkan 1 gramnya misalkan 80.000, maka zakat emas yang perlu Bapak Fulan tersebut tunaikan adalah 2,5% dikali 80.000. Jadi totalnya adalah 2 juta. Nah, berarti Bapak Fulan tersebut membayar zakat sebanyak 2 juta dari zakat 100 gram tadi. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu zakat perdagangan atau tijaroh. Zakat perdagangan atau zakat tijaroh yaitu zakat yang berkaitan dengan komoditas perdagangan. Zakat ini memiliki ketentuan yaitu diambil dari modal dan dihitung dari total penjualan barang sebesar 2,5%. Anda bisa membayarkan uang dengan seharga nilai tersebut atau berupa barang dagangan. Misalnya, seorang pedagang memiliki modal awal sebesar 50 juta dan berhasil menjualnya hingga menjadi 70 juta dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun itu, ia juga memiliki piutang sebesar 10 juta. Maka zakat dagangan yang harus dikeluarkan adalah total kekayaan pedagang, yaitu total kekayaannya 70 juta ditambah 10 juta. Berarti totalnya 80 juta harga barang yang dijual. Kemudian modal awalnya tadi 50 juta. Maka selisih harga barang 70 juta. Selisih harga barangnya 70 juta dikurang 50. Hasilnya 20 juta. 20 juta zakat perdagangan dibagi 2,5% dikali 20 juta tambah 10 juta tadi. Totalnya 750.000. Jadi pedagang tersebut harus mengeluarkan zakat perdagangan sebesar 750.000 setiap tahunnya. Gadai. Dalam fikih Islam disebut dengan al-rahan. Kata al-rahan berasal dari bahasa Arab rohana yarhanu rohnan yang memiliki arti menetapkan sesuatu. Secara bahasa, al-rahan atau gadai dapat didefinisikan sebagai tetap, kekal, dan menahan suatu barang sebagai pengikat utang. Gadai juga disebut dengan suatu benda yang dijadikan kepercayaan terhadap utang untuk dipenuhi harganya apabila yang berutang tidak lagi sanggup membayar utangnya. Tujuan dari pegadaian adalah menyerahkan barang jaminan yang digadaikan sehingga barang tersebut berpindah kepemilikan ketika pengutang tidak mampu membayar. Dalam Islam terdapat ayat yang membahas tentang konsep dasar gadai, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dun falyu'atil ladzi atumina amanatahu falyattaqillaha rabbahu wa la taqtumus syahadah wa may yaqtumha fa innahu athimun qalbu wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Syekh Muhammad Ali Asy'is
berpendapat bahwa ayat tersebut merupakan petunjuk bagi umat Islam untuk menerapkan prinsip kehati-hatian ketika hendak melakukan transaksi utang piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain. Caranya dengan meminjamkan atau gadai sebuah barang kepada orang yang berpiutang. Selain itu, ketika transaksi dilakukan dalam perjalanan atau musafir, maka transaksi harus dicatat dalam berita acara dan ada saksi dari transaksi tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila kurang paham, bisa ditanyakan langsung pada dosen yang bersangkutan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.